Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afan Abdul Hafiz, anggota literasi SDN Bojong Salam 1. Pada sebelumnya saya sudah mewawancarai petani. Ini dia liputannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Abdul Hafiz, siswa SDN Bojong Salam 1. Sebelumnya mohon izin, apakah saya boleh mewawancarai mengenai pekerjaan yang Bapak lakukan? Boleh, silahkan. Terima kasih Bapak. Siapa nama Bapak? Bapak Tatang Santana. Apa pekerjaan Bapak? Bapak pekerjaan petani. Sejak kapan Bapak menjadi petani? 20 tahun ke belakang. Apa yang Bapak tanam di ladang? Padi. Apa tantangan terbesar yang pernah dialami oleh Bapak selama bertani? 1. Cuaca dan iklim, ketergantungan pada musim tanaman. Padi sangat bergantung pada curah hujan atau perubahan iklim pada pola musim yang tidak menentu, bisa menyebabkan kekeringan atau banjir. 2. Hama dan penyakit. Hama seperti tikus, ulat, hama penggerek batang, dan sering menyerang tanaman padi. Penyakit seperti daun, kena daun padi, dan juga dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Terus ketiga, kualitas dan ketersediaan benih. Benih yang tidak berkualitas dapat menyebabkan pertumbuhan tidak merata dan hasil panen rendah. 4. Ketersediaan air dan irigasi. Sistem irigasi yang buruk atau tidak merata menyebabkan sebagian sawah tidak mendapatkan air cukup. Dan kelima, produksi dan akses terhadap teknologi, harga pupuk, pestisida, dan alat pertanian yang mahal membuat petani kesulitan memaksimalkan hasil panen. Tenaga kerja semakin sedikit, generasi muda yang ingin bertani karena dianggap kurang menguntungkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tantangan dan cara bertani. Bagaimana langkah atau cara yang dilakukan Bapak dalam mengenai tantangan? Tantangan 1, menghadapi cuaca dan iklim. Solusinya, gunakan varietas padi tahan kekeringan atau banjir seperti varietas Impari, Ciherang, tatapan sistem tanaman jajar, logogo untuk efisiensi air dan peningkatan hasil. Bangun atau perbaiki saluran drainase dan irigasi untuk mengendalikan air saat musim ekstrim atau musim kemarau. Kedua, mengendalikan hama dan penyakit. Solusinya, terapkan pengendalian hama terpadu PHT, kombinasi antara biologis, mekanis, dan kimiawi. Gunakan pestisida alami atau organik secara bijak. Rutin rotasi tanaman agar tanah tidak terlalu lama ditanami padi terus-menerus. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas dan akses benih. Solusinya, gunakan benih unggul bersertifikasi dan instansi resmi bentuk kelompok tani untuk membeli benih secara kolektif agar lebih murah dan mudah. Pemerintah bisa menyediakan subsidi benih untuk petani kecil. Keempat, perbaikan irigasi tadi, pengolahan air. Solusinya, bangun waduk kecil atau embung desa untuk cadangan air saat musim kemarau. Gunakan pompa air, tenaga surya atau biaya operasional. Terapkan jadwal tanam serempak di wilayah irigasi agar pembagian air lebih adil. Dan kelima, menekan biaya produksi dan tingkatkan teknologi. Solusinya, gunakan pupuk organik buatan sendiri untuk mengurangi biaya pupuk kimia.
memanfaatkan alat tanam dan panen modern seperti transplanter dan kombin hespeter bisa disewa bersama, akses permakmur, kredit usaha rakyat atau bantuan alat dari Dinas Pertanian. Terus yang keenam, mengatasi kurangnya tenaga kerja. Gunakan alat pertanian modern untuk efisiensi tenaga kerja, libatkan kelompok tani muda atau karang taruna dalam pelatihan pertanian, buat jadwal gotong royong saat musim tanam dan panen. Dah, mungkin itu cara mengatasinya. Apa harapan Bapak terhadap tanaman yang ditanam? Harapan saya, harapan petani semua, satu, meningkatkan hasil panen. Petani berharap hasil panen lebih banyak dan berkualitas tinggi agar pendapatan mereka meningkat dan hidup lebih sejahtera. Terus yang kedua, harga gabah stabil dan menguntungkan. Diharapkan harga jual gabah atau beras tetap stabil dan tidak merugikan petani, terutama saat panen raya. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana petani. Ingin akses mudah, masalah benih, bibit unggul, pupuk, alat pertanian, dan irigasi yang baik untuk mendukung proses tanam yang efisien. Dan keempat, dukungan pemerintah dan konsisten. Harapkan agar pemerintah terus memberi subsidi, pelatihan, bantuan alat, dan perlindungan harga melalui kebijakan yang pro petani. Yang kelima, kemandirian dan ketahanan pangan dengan menanam padi yang produktif. Diharapkan Indonesia menjadi mandiri dalam hal pangan dan tidak terlalu bergantung pada impor. Yang keenam, regenerasi petani. Ada harapan agar generasi muda mau melanjutkan profesi sebagai petani, terutama dengan pendekatan pertanian modern dan berbasis teknologi. Dan ketujuh, mungkin yang terakhir, lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Harapan untuk bisa menanam padi secara ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan agar tanah tetap subur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia hasil wawancara saya dengan petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.